Pembahasan Pansus Penanganan COVID-19 Bondowoso mulai bahas recovery ekonomi dan persiapan menuju new normal. Ketua Pansus COVID-19 Sinung Sudrajat saat ditemui Rabu siang mengatakan, Pansus COVID-19 ini dasarnya adalah surat keputusan bersama SKB 2 kementerian dalam bidang pengawasan. Kesepakatan yang diperoleh, kata dia, penanganan dan pencegahan wajib dilakukan, namun harus seiring dengan recovery ekonomi menuju new normal. Dia menambahkan pemulihan ekonomi itu sangat penting sehingga daerah siap untuk menuju new normal. Recovery ekonomi masih terus dibahas dan secepatnya akan dituntaskan. Ditanya perihal evaluasi dalam gugus tugas dibentuk, Sekretaris DPC PD Perjuangan ini mengatakan bahwa 3 bulan pertama memang kondisinya darurat. Jika ada kesalahan di beberapa item, dia menilai wajar. Tahapan-tahapan penganggaran untuk pencegahan penanganan recovery ekonomi sampai dengan new normal nanti, itu kita bahas bersama, kita susun bersama. Yang garis besarnya, intinya adalah komitmen kami kemanusiaan di atas segala-galanya. Bahkan mohon maaf, mungkin perlu diketahui publik juga, teman-teman anggota Pansus siap tidak menerima honor Pansus, dan itu honor itu akan disumbangkan pada pemerintah untuk pencegahan, penanganan sampai dengan recovery. Nah, harapan kami tadi menjadi kesepakatan, pencegahan dan penanganan wajib tetap dilakukan. Akan tetapi harus seiring dengan penerapan rencana recovery ekonomi menuju ke new normal. Kita nggak bisa hanya berkutat di tahapan pencegahan dan penanganan, karena ekonomi akan berhenti ketika kita berhenti di situ. Yang terimbas, yang kasihan adalah masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Saifullah menjelaskan Pansus COVID-19 ini juga untuk mengawal agar langkah pemerintah daerah tepat sasaran dan menjadikan langkah Pansus sebagai koreksi jika nantinya terjadi kesalahan. Pemerintah sekarang hari ini kita bahas pariwisata, besok pariwisata. Hari ini kita berkumpul bagaimana sih new normal dari perdagangan, pasar. Jadi kehidupan normal baru ini gimana? Nah, kita akan himpun dan nanti kita bersama-sama dengan Muspida merumuskan kebijakan paket terbaru dari new normal itu. Jadi insya Allah, dan ini kita diberi kesempatan oleh teman-teman Dewan untuk membangun struktur anggaran yang sesuai yang kita butuhkan. Jadi dilonggar. Terima kasih banyak. Serapannya hampir sekitar, kalau yang terus COVID mungkin hampir sekitar 60-70%. Tapi kan masih terus berjalan ini. Dana itu seberapapun pasti tidak cukup. Makanya kita harus mengatur, terutama di rapid ini kan. Biayanya kan mahal rapid itu. Per orang itu 135.000 sampai 200. Ya, walaupun banyak. Kalau ini sekarang masih sisa 4.000. Rapid kita masih sisa 4.000 orang untuk ini. Nah, coba kita kelola dengan baik. Super prioritas, tidak semua orang yang minta di rapid harus kita penuhi. Yang penting ada gejala. Akankah ada rencana untuk pengajuan penambahan anggaran nantinya? Bukan, kalau sudah itu sudah cukup. Artinya seperti dinas kesehatan yang kemarin sekitar 13 miliar kita tambah lagi, sudah cukup ini. Hanya kita akan mencoba bagaimana anggaran yang ada itu bisa bertahan sampai akhir 2020. Itu yang kita dorong. Dari Gedung DPR di Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.